rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid darini amin ila anqal. Iftiraduha ala Yunus alaihi salatu wassalam. Iftiraduha, diwajibkannya salat ala Yunusa, atas Nabiullah Yunus, alaihi itu atas Nabiullah Yunus, as-salatu adapun salawat wassalamu dan salam. Kita akan bahas diwajibkannya salat kepada Nabiullah Yunus bin Matta. Abahnya Nabiullah Yunus, Yunus bin Matta. Beliau punya julukan Dzinnun karena beliau dimakan ikan nun. Makanya dikatakan Dzinnun, Yunus bin Matta. Qala, berkata siapa Abu Abdullah, wa qala berfirman, wa qala dan berfirman siapa Allah fi qissati Yunusa, di dalam kisahnya Nabiullah Yunus, hina iltaqama, ketika memakan pada Yunus, apa al-hutu, apa ikan. Falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu, kalau tidak, karena sesungguhnya Yunus itu, karena itu ada siapa Yunus itu minal musabbihina, itu termasuk orang-orang yang bertasbih. Lalabitha, jadi Nabi Yunus, seandainya dia Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang bertasbih dengan ucapan beliau la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Kata-kata beliau subhanak itu diulang-ulang di dalam perut ikan. Lalabitha, maka niscaya akan berdiam. Labitha di sini kalau dibahasakan untuk tinggal itu berarti aqama, la aqama, la labitha la aqama, la sakana, berdiam, fi batnihi, di perut hut, di perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari yub'atsun, akan dibangkitkan siapa annas, artinya hari kiamat. Berarti ikan yang dulu makan Nabi Yunus sampai sekarang ada, ini lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Berarti ikan ini memang Allah ciptakan dengan umur yang sangat panjang, ikan yang makan Nabiullah Yunus bin Matta ini. An Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, falaula annahu kana minal musabbihin, qala, berkata siapa Abdullah bin Abbas, ini riwayat beliau, ay minal musallin, di dalam perut ikan Nabiullah Yunus itu sholat. Ini riwayat siapa? Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Jadi yang dimaksudkan minal musabbihin ay minal musallin, bukan ucapan beliau la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, tapi Sayyidina Abdullah ibnu Abbas menafsirkan minal musabbihin ay minal musallin, termasuk orang-orang yang sholat. Berarti kalau riwayat ini kita mengartikan seandainya Nabiullah Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang sholat, maka niscaya beliau akan terus berada di perut ikan sampai hari kiamat, gitu. Iftiraduha ala Nuh wa ala jami'il anbiya alaihim wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Itu tadi menunjukkan, ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabiullah Yunus itu juga diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat. Iftiraduha, diwajibkannya salat ala Nuh, atas Nabiullah Nuh, wa ala jami'il anbiya, dan atas semua nabi, alaihim, itu atas Nuh, wa ala jami'il anbiya, wa ala nabiyina, dan atas nabi kita as-salatu adapun salawat wassalamu dan salam. Dzakara, menyebutkan siapa Allah azza wa jalla al-anbiya, pada para nabi, nabiyan, ini badal dari anbiya itu nabiyan, artinya dari nabi satu ke nabi yang berikutnya. Fawasofa, maka kemudian
mensifati siapa Allah hum pada anbiya. Tsumma qala, kemudian berfirman siapa Allah, berfirman siapa Allah, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dzurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Ulaika, adapun mereka itu alladzina, itu orang-orang an'ama yang telah memberikan nikmat siapa Allahu Allah alaihim atas alladzina minan nabiyina, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, nabi-nabi itu dari keturunan Nabiullah Adam, wa mimman, dan dari orang, hamalna yang kami tangguhkan, ma'a Nuh, bersama Nabiullah Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Nabiullah Ibrahim, wa Israila, wa mimman, dan dari orang hadaina yang kami berikan petunjuk, wajtabaina, dan kami pilih, idza tutla, ketika dibacakan, alaihim atas mereka, apa ayatul rahmani, apa ayat-ayat Allah zat yang maha pengasih, kharru, maka mereka akan tersungkur, sujjadan, dalam keadaan sujud, wa bukiyan, dan dalam keadaan nangis. Sujud, sujjada ini berarti sujud, maksudnya salat. Fa akhbara, maka menghabarkan siapa Allah, an jami'il anbiya'i, dari semua para nabi, anna mafza'ahum, bahwasanya tempat perlindungan anbiya itu, karena itu ada apa, mafza' itu ila salati, itu pada salat. Tempat perlindungan mereka artinya di saat mereka memerlukan perlindungan Allah, maka di mana itu mereka dapatkan? Di salat. Ila salati, ya'buduna, mereka menyembah siapa anbiya, Allah pada Allah, wa yataqarrabuna, dan mendekatkan diri siapa anbiya ilaihi pada Allah, biha, dengan apa? Dengan salat. Tsumma qala, kemudian berfirman siapa Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa, maka kemudian mengganti siapa Allah, min ba'dihim, dari setelah mereka dari setelah mereka, yaitu para anbiya. Siapa khalfun? Apa khalfun? Apa pengganti? Adha'u, yang menyanyiakan siapa khalaf, as-salata, pada salat, wa taba'u, dan mengikuti siapa khalfun, asyahawati, pada syahwat-syahwat, fasawfa yalqawna, maka nanti akan menemui siapa khalfun, ghayyan, dalam keadaan curang, ya, curang, ghayyan, dalam keadaan, yakni wadiyan ila jahannam, ya Allah, ghayyan, yalqauna, akan menemui siapa khalfun, ghayyan, di suatu tempat yang sangat curang. Apa jurang, ya, curang maksudnya neraka jahannam. Neraka jahannam itu ada tafsirannya, yakni wadiyan fi jahannam, ghayyan, wadiyan, jurang, fi jahannama, di neraka jahannam. Nasu tanzil ala wujubiha, nas Al-Quran yang menjelaskan ala wujubiha, atas wajibnya salat. Qala, berkata siapa Abu Abdullah, thumma wa akada, dan mengukuhkan pada salat siapa Allah fil wujubi, di dalam wajibnya, bi fardiha, dengan fardunya salat, binas sitanzili, dengan nas Al-Quran. Faqala, maka berfirman siapa Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat itu, kanat, itu ada apa, salat, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, itu kitaban, itu sesuatu yang difardukan, mawqutan, dalam keadaan, ya, mawqutan, yang diberi waktu.
kitaban difardukan, mauqutan yang diberi waktu, yang ditentukan waktu-waktunya. Qala berkata siapa Abu Abdullah, kitaban wajiban, maksudnya kitaban ketentuan wajiban yang wajib. Jadi ini ayat yang menjelaskan tentang perintah wajib akan salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-wa'idu 'ala man adha'aha. Al-wa'idu ay hada al-wa'idu. Al-wa'id jadi khabar. Ay hada maksudnya ini, itu al-wa'idu itu ancaman, alaman atas orang adha'a yang menyanyiakan siapa manha pada salat. Qala berkata siapa Abu Abdullah, thumma tawa'ada, kemudian mengancam siapa Allah bil adabi dengan adab, man pada orang adha'a yang menyanyiakan siapa manha pada salat, ausaha atau lupa siapa man anha dari salat, fasalla maka salat siapa man ha pada salat fi ghairi waqtiha di selain waktunya salat, auraya atau riya siapa man pamer siapa man biha dengan salat, faqala maka berfirman siapa Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata, artinya sama dengan yang di atas tadi. An Abdullah fi hadhihi al-ayah fasawfa yalqawna ghayya, qala nahrun fi jahannam. Ghayyan yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan adalah nahrun. Kalau ini riwayat ini mengatakan nahrun fi jahannam, ay huwa nahrun fi jahannam. Nahar sungai fi jahannam di neraka jahannam. Khabithut tu'ami ba'idul qa'ri, ya Allah, khabithut tu'am yang sangat buruk makanannya, bangkai dan lain sebagainya. Ba'idul qa'ri artinya qa'r apa? Dasar. Ba'id jauh, berarti sangat dalam dasarnya. Sungai yang sangat dalam dasarnya di neraka jahannam yang makanannya sangat buruk. Naudzubillah. Allahumma ba'idna jami'an. Qala Luqman bin Amir al-Khuzai, Imam Luqman bin Amir al-Khuzai beliau berkata, ji'tu Aba Umamah al-Bahiliyah. Ji'tu aku pernah mendatangi Aba Umamah pada Aba Umamah al-Bahiliyah. Qala berkata siapa Luqman bin Amir al-Khuzai. Qultu aku berkata, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu aku berkata, siapa yang berkata? Yaitu Luqman bin Amir. Hadithni, beliau berkata kepada siapa berarti? Aba Umamah al-Bahili. Hadithni, tolong. Hadithni itu maksudnya tolong sampaikan hadis kepadaku. Hadis, tolong sampaikan hadis ni padaku, gitu. Hadisan pada suatu hadis, sami'ta yang engkau mendengar, hu pada hadis, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan hadis kepadaku yang pian langsung mendengar hadis itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa? Abu Umamah al-Bahili. Abu Umamah ini salah satu sahabat Sayyidina Abu Umamah al-Bahili. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Rasulullah, anna sakhratan, seandainya sesungguhnya sakhrah, batu yang besar, zinata asyarawatin, seberat atau setimbang dengan 10, jadi beratnya itu asyarawatin, 10 batu yang sangat besar. Kudifa, maka dilemparkan apabiha sakhrah min syafiri jahannama, dari pinggirnya neraka jahannam, ma balagat,
maka tidak akan sampai apa sokhrah qa'raha di dasarnya jahannam sab'ina kharifan di waktu 70 tahun. Ini saking apa? Dalamnya neraka jahannam. Seandainya batu yang beratnya itu seperti 10 batu yang sangat besar, kemudian dilemparkan dari pinggir neraka jahanam, dilemparkan ke neraka jahanam, maka batu yang besar itu enggak akan sampai ke dasarnya neraka jahanam di waktu 70 tahun. Bayangkan alangkah dalamnya itu neraka jahanam. Tsumma tantahi, kemudian akan selesai, akan sampai apa sokhrah ila ghiyyin, ila ghiyyin, ke ghiyyin, nanti ada itu maghiyun wa atham, ke ghiyyin wa atham. Fakultu, maka kemudian aku berkata, maghiyun wa atham, apa itu yang dimaksudkan ghiyun wa atham? Qala, berkata siapa? Nabi Bi'rani. Ghiyyin wa atham itu adalah dua sumur fi asfali jahannama, di bawah neraka jahannam, yasilu yang mengalir fihima di dalam bi'ran, apa sadidu ahli jahannama, apa nanahnya orang-orang yang ada di neraka jahannam. Allah. Fahadha alladhi dzakarallahu fi kitabih. Fahadha, maka adapun ini itu alladhi perkara dzakara yang telah menyebutkan siapa Allah fi kitabih di dalam kitabnya Allah. Fasawfa yalqawna ghayya wa athama. Ya, Masya Allah, mereka akan dilemparkan di ghayyan, yaitu tadi tempat yang sangat dalam, sungai yang mana di situ mengalir nanah-nanahnya orang yang disiksa di neraka jahannam. Allahumma ba'idna minan nar. Qala Zakaria bin Abi Maryam al-Khuzai, sami'tu, aku mendengar Aba Umamah al-Bahiliyah, pada Abu Umamah al-Bahili yaqul, beliau berkata, innama baina syaghiri jahannam, sesungguhnya di antara syaghiri jahannama, antara pinggir neraka jahannam, ila qa'riha, ke dasar jahannam, itu masiratu khamsina kharifa, itu perjalanan 50 tahun, min hajarin, dari batu yahwi yang turun, apa hajar, au qala, atau berkata siapa Abu Umamah, sakhrah tahwi, ya, batu tahwi yang turun, apa sakhrah, admuha, yang adapun besarnya sakhrah itu ka'asharati asharawati idami sama simanin, itu seperti 10 kali lipat daripada idami siman, batu yang sangat besar, dikali 10, ya, berarti besarnya kayak apa? Dikali 10. Faqala, maka berkata lahu pada Abu Umamah, siapa maula, faqala, maka berkata lahu pada Abu Umamah, siapa maula li Abdurrahman, siapa budaknya Abdurrahman, siapa maula budak li Abdurrahman bin Khalid bin Walid, hal tahta dzalika min syai', apakah di bawah itu masih ada sesuatu? Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah. Qala, berkata siapa Abu Umamah, na'am, iya, ghayyun wa atham, wallah, ghayyun wa atham, masih ada lagi. Adil Qasim bin Mukhaymarah, fa khalafa, maka kemudian mengganti, min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Qala adha'uha, qala berkata siapa Anil Qasim, adha'u maksudnya menyia-nyiakan siapa mereka, ha, pada salat, an mawaqitiha, dari waktu-waktunya. Di sini maksudnya menyia-nyiakan waktu salat sampai keluar, ya, menyia-nyiakan waktu salat sampai keluar.
An Isa bin Yunus haddatsana al-Auza'i an Ibrahim dari Ibrahim bin Yazid qala berkata siapa Ibrahim bin Yazid ba'atha Umar bin Abdul Aziz ba'atha mengutus siapa Umar bin Abdul Aziz rajulan pada seorang laki-laki ila Misra ke Mesir. Faqala maka berkata siapa Umar bin Abdul Aziz lahu pada rajul innal yawmal jum'ah innal yawma sesungguhnya hari ini itu al-jum'atu hari Jumat fa'aqim maka laksanakan hatta tusalliya sehingga engkau salat fa inna maka sesungguhnya kita qad ba'athna sungguh telah mengutus siapa kami kepadamu fi ujlatin di dalam fi ujlatin lil muslimin fi ujlatin di dalam kelompok lil muslimina untuk orang-orang Islam ma ba'athna yang kami tidak akan mengutus kepadamu antu akhira engkau mengakhirkan as-salat pada salat an miqatiha dari waktunya salat fa innaka karena sesungguhnya engkau la mahalata pasti tusalli engkau salat pada salat wa tala dan engkau membaca hadhil ayat wa tala dan membaca siapa Umar bin Abdul Aziz hadhil ayat pada ayat ini adha'us shalah wa tab'us syahawat qala berkata siapa Umar bin Abdul Aziz Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lam yakun tidak ada apa idha'atuhum apa menyia-nyiakannya mereka itu tarkaha itu meninggal itu tarkuha itu meninggalkan salat walakin akan tetapi adha'u mereka menyia-nyiakan ya siapa mereka al-mawaqita pada waktu-waktu sampai keluar an Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi dari abahnya Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas annahu sesungguhnya abuh itu sa'ala maksudnya berarti siapa Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam an tentang apa alladzina hum an salatihim sahun Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Nabi tentang ayat alladzina hum an salatihim sahun alladzina yaitu orang-orang hum yang adapun alladzina an salatihim dari salatnya alladzina itu sahuna itu pada lupa siapa alladzina qala berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas humul ladina yuakhiruna salata an waqtiha yang dimaksudkan alladina hum an salatihim sahun adalah hum adapun mereka itu alladina orang yuakhiruna yang mengakhirkan siapa alladina as-salata pada salat an waqtiha dari waktunya salat ya. Jadi diakhirkan sampai keluar waktu. Taubihuhu ta'ala al-kafira ala tarkiha wallahu a'lam bishawab.